Selamat datang di YouTube Emma Education. Ya, kembali lagi dengan Emma Education. Jadi kali ini kita akan membuat API di CorelDRAW X6. Jadi untuk API itu kita bisa ambil di FreePik ya sebenarnya. FreePik. Nah, ini ya. Jadi ini software untuk download vektor secara gratis. Ini saya lanjut login menggunakan email ya, daftarnya menggunakan email, terus kemudian fire gitu ya, terus pilih vektor, lalu free ya biar gratis, terus kemudian di sini file tipenya kalian bisa menggunakan yang SVG itu yang vektor ya, bisa juga pakai AI atau EPS sama. Terus kemudian AI ini juga bisa masuk di dalam CorelDRAW, walau gak semua ya, barangkali Adobe Illustrator-nya versinya terlalu tinggi, jadi CorelDRAW X6 nya tidak bisa support gitu ya. Misalkan API yang ini ya, kita download. Nah, ini download, free download. Oke, ini sudah terdownload ya. Terus kemudian kita buka dokumennya tadi. Ini ya, new blank dokumen. Oke, di atas bisa ngatur lembar kerjanya jadi landscape ya, Ctrl O. Jadi bisa kita masukkan ya, ini tadi ya, klik kanan terus kemudian extract here. Nah, ini kita klik 2 kali, kita pilih yang curve ya, karena objek bentuk. Kalau teks berbentuk PDF ya, jadi kalau PDF yang kita masukkan ke CorelDRAW ya pilih yang teks. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi di CorelDRAW itu semakin banyak objek nanti semakin lemot juga ya komputernya. Ini walau RAM-nya 8 jadi agak susah. Jadi harus kita hapus sebagian ya. Nah, ini kita delete. Sabar ya, ini suara saya sudah jelas ya, sudah masuk ya. Oke. Terus kemudian ini ya lembar kerjanya ya. Di sini kita perbesar API-nya. Nah, ini adalah API yang sudah kita buat. Ini di close saja. Terus memang hasil dari Adobe Illustrator memang seperti ini ya. Nah, misalkan kita pengen gambar API sendiri, kita geser ya. Jangan lupa gesernya ya, masih ingat dia menggunakan scroll yang ada di mouse itu bisa ditekan. Bawah ini kita tambahkan bayangan dulu, yang mudah dulu. Seperti ini. Terus kemudian ini kita kasih warna ya, warna putih. Pinggirnya tidak usah dikasih warna, lalu Ctrl C, Ctrl V. Kita duplikat, atur lebih kecil, terus kemudian ini kasih warna misalkan orange. Orange-nya misalkan agak cerah ya, kita klik 2 kali. Di sini ada yang namanya model ya, modelnya kita atur lebih cerah, warna kuningnya. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan efek yang namanya blend ya. Nah, kita geser. Jadi dia ngeblend ya. Jadi dari lingkaran yang besar ke kecil ya. Jadi kita tidak menggunakan efek transparansi, tapi efek blend. Kalau misalkan yang paling depan ini kita transparansi, kita kasih efek transparansi ya. Pilih yang uniform ya. Nah, semakin ke kanan dia akan transparan, semakin ke kiri dia akan tampil ya. Barangkali kurang halus, terlalu tajam ya. Terus setelah itu kita buat apinya ya. Membuat api bisa menggunakan pen ya. Nah, kita klik 1 kali,
klik yang kedua ini ditahan, klik kirinya terus digeser. Nah, terus kemudian klik berikutnya ditahan terus digeser ya. Terus biar ngunci ya, ALT nya ditahan, klik satu kali pas di titik. Terus kemudian klik berikutnya ditahan. Undo kalau misalkan kurang sesuai ya. Nah ini oke ya. Jadi pakai ALT ya untuk mempertajam tadi. Nah gini ya. Oke, terus kita tajamkan ya. Misalkan gini ya, kita buat garis lurus. Ini masih bisa diedit kok menggunakan shape tool ya. Kita geser seperti ini. Terus kemudian ini juga masih bisa kita geser. Terus ini kita geser juga bisa ya. Di sini kalau misalkan ingin melengkung ya, di atas itu pilih yang convert to curve. Jadi Corel Draw ini lebih mudah ya dibanding Adobe Illustrator. Kalau yang terbiasa Adobe Illustrator pasti nganggapnya lebih mudah Adobe Illustrator. Di atas ini kita pilih yang smooth node ya. Ini kok lurus ya, sebentar. Nah ini pilih yang cubes. Coba. Oke. Ini kenapa ya kok dia seperti lurus ya. Kita zoom menggunakan tahan shift. Ini kita hapus saja, seleksi delete. Nah selesai. Jadi kalau misalkan mau menghapus tadi tinggal diseleksi ya. Terus kemudian sekarang ini kita tinggal gunakan untuk api yang besar seperti ini ya. Terus Ctrl C Ctrl V kita duplikat ya, lalu atur menjadi lebih kecil. Tadi saya klik 2 kali ya, atur bentuk apinya ya biar ke dalam seperti ini. Oke. Terus kemudian spasi ya untuk balik ke pick tool, lalu Ctrl C Ctrl V lagi, diperkecil ya. Nah sekarang ini kita tinggal warna ya. Warna kita bisa menggunakan ini color eyedropper, diklik di sini gitu ya. Begitu pula dengan ini ya, kita ambil warna, terus yang ini ya, jadi kita pindahkan ke pick tool tadi. Oke, terus kemudian sekarang memberikan warna gradasi. Ini pinggirannya, garis hitamnya kita hilangkan menggunakan klik kanan di kotak silang. Sekarang biar lebih halus, lebih gradasi ya, kita bisa menggunakan G. Tekan G, klik kiri ditahan, geser ke atas. Nah, gitu ya. Jadi bisa menggunakan G. Atau di sini langsung pilih yang linear. Biar warnanya tidak warna merah semua, maka harus satu-satu. Tekan G, linear. Gitu ya. Ini kan soalnya warna merah semua. Atau geser dari bawah ke atas. Jadi diklik. Jadi ini nggak perlu ke pick tool ya. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan warnanya bisa milih di atas. Nah, gini guys ya. Ini warna yang kedua. Ini pakai ini ya.
Terus jadi ngatur perubahan warnanya ada di atas ya. Yang sebelah kiri ini warna yang bagian bawah ya. Di sini. Yang bagian atas itu ada di sebelah kanan ngerubahnya. Terus setiap warna yang kita pilih tadi itu tersimpan di bawah. Jadi kurang lebih seperti itulah cara membuat api. Gitu ya. Ini kalau di Adobe Illustrator dia pecah garis-garis gini ya. Nah, ya, jadi begitu ya kurang lebih. Jadi tutorialnya ini tidak bisa terlalu lama ya karena biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, ini apinya ini tinggal diseleksi semua. Ctrl E, api export. Terus kemudian oke, sudah Ctrl S ya. Kita simpan format Corel Draw-nya. Oh, tadi simpannya format Corel Draw ya. Sudah tersimpan. Oh, ini 1661 itu karena kita buka dokumen tadi guys ya. Kita simpan lagi, save as. Nah, ini ya 1661 JDR. Jadi tadi tersimpan pas kita awal-awal tadi ya. Udah ya, di close. Save. Nah, hasilnya tadi kita masukkan ini ya. Makanya dia nyimpennya 1661 ya. Jadi kalau kita download di Freepik itu juga otomatis dapat JPG-nya. Barangkali kita bisa memakainya di Photoshop gitu ya. Oke ya. Kita lihat di desktop. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi api ini mudah ya. Terus untuk api yang seperti itu tinggal mempermainkan gradasinya aja. Sama bentuknya tinggal ditombok-tombok. Gitu ya. Baik, terima kasih. Knowledge Teknologi Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari Emma Education.